Kalau kita mau merubah hidup, maka kita harus bisa merubah diri kita sendiri, yang dimulai dari rubah asumsi-asumsi kita terhadap apapun yang terjadi, baik itu situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Anggeria. Oke, kali ini aku mau share tentang hukum asumsi atau the law of assumption. Nah, di sini ini salah satu hukum alam ya, sama dengan the law of attraction atau hukum tarik menarik. Cuma di sini kenapa aku pengen menekankan yang hukum asumsi, karena itu lebih mudah dicerna ya, lebih mudah dicerna dan lebih sebenarnya sering kita praktekkan dalam keseharian, cuma kita nggak sadar. Nah, dari ini juga menurut aku adalah pondasi dasar bagi kita ya, bagi orang yang pengen perubahan dalam hidupnya. Buat aku, mereka harus memperhatikan apa-apa yang mereka asumsikan di dalam diri mereka, baik untuk dirinya maupun orang lain. Makanya ini penting banget. Kalau menurut aku sangat penting dan berasa banget efeknya ya, terutama untuk kepribadian kita, tentunya juga kehidupan kita pada umumnya. Oke, bagaimana selengkapnya? Tonton terus videonya ya. Sebelum membahas lebih jauh tentang hukum asumsi atau the law of assumption yang mungkin juga sudah sering ya aku share di video aku sebelumnya. Nah, gini, kita pasti udah sering ketemu dia dengan tipe orang yang mungkin gini, dimana ada orang itu gitu ya, pasti timbul perbincangan, pasti timbul gibah, gosip dan segala macam. Atau kita aja sendiri gitu, kita yang suka mungkin suka apa sih, kita di mana-mana kita ngomongin orang, ngomongin peristiwa apa segala macam, kemana-mana kita akan ketemu dengan orang yang sefrekuensi sama dengan orang-orang yang sama juga tuh, seneng ngomongin orang, seneng ngomongin situasi, seneng gosip lah intinya gitu ya. Nah, kenapa? Karena seperti itu gitu. Misalnya ini juga ada orang yang hidupnya sedih melulu, masalah melulu, dimana dia ada, dia curhat masalah hidupnya, dia curhat cerita tentang rumitnya dirinya kayak gitu. Nah, orang-orang yang kayak gitu sebenarnya kemanapun dia pergi, dia akan selalu nemui masalah, dia akan selalu nemui namanya kesulitan. Karena apa? Asumsi, dia sudah berasumsi di dalam dirinya bahwa hidupnya itu sulit gitu loh, hidupnya itu banyak masalah. Makanya kita yang mengerti hukum alam ini gitu, ada terjadi sesuatu sama kita, lebih baik kita diam aja gitu, nggak usah diceritain, nggak usah dicurhatin, karena itu hanya akan attract atau mengundang sesuatu yang vibes-nya tadi ya, rasanya, feel-nya tadi yang kita ceritanya nggak enak-enak itu, gimana-mana nanti kita akan menemui kejadian yang nggak enak, orang yang mungkin nggak enak juga untuk kita gitu, atau juga segala macam pokoknya nggak mengenakan kita. Nah, semua itu awalnya itu adalah dari asumsi, teman-teman. Asumsi kita sendiri, pendapat kita sendiri, sangka kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Nah, itu bahayanya. Sebenarnya berasumsi apapun terhadap diri kita dan kepada orang lain itu hasilnya sama-sama kepada kita gitu. Untuk kita gitu. Makanya apapun yang kita pandang di depan kita, kemudian apapun perilaku orang kita temui di hadapan kita ya, di dekat kita, itu kita harus tetap berprasangka bahwa hal itu adalah baik. Ya, misalnya orang itu ngomel-ngomel sama kita atau melakukan hal-hal yang nggak enak sama kita, tetap kita harus mandang orang itu baik. Kenapa baik gitu? Bisa nggak sih kita tetap menyangka yang kayak gitu terhadap hal yang nggak enak atau orang-orang yang nggak enak ya kepada kita gitu? Itu bisa, teman-teman. Kalau kita menyadari bahwa itu apapun sangka yang keluar dari diri kita terhadap orang ya kan, terhadap realita, itu balik lagi ke kita, mantul. Karena sebenarnya kita di dunia ini adalah satu, sama, dan terhubung. Maksudnya apa? Kita akan satu, sama, dan terhubung dengan apa yang kita asumsikan, apa yang kita sangkakan. Kalau kita berprasangka orang yang ngomel-ngomel sama kita itu adalah orang jelek ya, orang nggak baik, ya kita akan mengasumsikan diri kita bahwa kita itu nggak baik. Kalau udah kita nggak baik, maka kemana-mana kita akan ditemui dengan hal yang nggak baik. Nah, beda kalau orang ngomel-ngomel sama kita karena dia baik, oh ya dia baik ngomel-ngomel, karena ya itulah dia, karakter dia gitu. Kalau dia nggak ngomel-ngomel berarti dia nggak baik jadinya kan gitu. Atau dia ngomel-ngomel itu mengingatkan kita misalnya, ya kita harus legowo dalam menerima.
Nah, sangka yang baik ke orang itu tadi, itu adalah akan menjadikan nasib kita sendiri gitu. Oh ya, aku orang baik artinya gitu. Bawah sadar kita, pikiran kita menangkap kita orang baik gitu. Jadi kemana-mana kita akan attract atau mengundang atau mendapatkan juga kebaikan. Nah, ini cerita sedikit ya tentang ini sebenarnya orang-orang di sekitar aku ya. Apa semua yang terjadi itu selalu dipandang jelek, positif, negatifnya terus gitu. Ya, aku lihat gitu ya kehidupannya gitu ya, orang ini ya selalu ngeluh, selalu ada hal yang gak baik yang dia terima di setiap harinya. Nah, karena apa? Karena dia sudah mengasumsikan yang terjadi itu yang gak baik-baik, makanya dia kemanapun akan diliputi ketidakbaikan, ketidaknyamanan, akhirnya mengeluh, akhirnya protes, akhirnya gak nerima. Nah, hal ini juga teman-teman kaitan juga dengan hajat-hajat kita kalau menurut aku ya, aku pribadi gitu. Saat kita dihadapkan oleh satu hajat dari Tuhan ya, karena kalau aku percaya aku mau A atau aku mau sesuatu itu datang dari Tuhan. Hajat itu muncul karena Allah yang memunculkannya untuk kita. Nah, sekarang pada saat kita mengimani satu hajat yang datang dari Tuhan, dan pasti dong ada jalannya untuk kita merealisasikan atau memanifestasikan hajat kita itu. Pasti ada ujiannya, tidak mungkin tidak. Nah, ujiannya biasanya dari diri kita sendiri, seperti lingkungan yang ya seperti itu tadi, toksik, mungkin hal-hal yang ujian, namanya ujian itu kan kayak hal-hal yang gak enak ya gitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa membuatnya atau membuat satu ujian itu menjadi sesuatu yang enak. Nah, manusia itu disetting dengan pikiran dan perasaan kan gitu ya. Nah, sementara pikiran ini kan letaknya di dalam otak kita. Nah, di otak itu ada beberapa gelombang otak ya. Ada 4 kalau tidak salah. Nah, teman-teman bisa pelajarilah banyak video-video YouTube yang membahas tentang gelombang otak. Nah, di sini karena kita udah sering mengasumsikan sesuatu itu yang enggak baik-baik ya, sesuai dengan realitanya. Maksudnya tuh realitanya nggak bagus ya kita bilang nggak bagus, kita asumsikan nggak bagus, padahal nggak kayak gitu. Makanya orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, dia tidak fokus kepada realita, karena realita itu tempatnya hal-hal yang nggak enak-enak pokoknya. Jadi dia lebih kesadarannya itu lebih naik ya, tidak memandang kepada realitanya, tapi memandang kepada hakikat di sebaliknya atau hal-hal yang terjadi di balik realita tersebut. Pokoknya intinya, kalau kita mau merubah hidup, maka kita harus bisa merubah diri kita sendiri, yang dimulai dari rubah asumsi-asumsi kita terhadap apapun yang terjadi, baik itu situasi, kondisi, bagaimana kita menghadapi orang, itu semua kita harus memperbaiki sangka-sangka kita. Nah, kenapa misalnya hidup kita ini putarannya kayak gitu-gitu aja ya, ketemunya sama orang-orang yang toksik melulu, atau misalnya kita ini gak ada perubahan hidup kita. Nah, bisa jadi sumbernya adalah asumsi kita yang sudah terekam di alam bawah sadar kita, di otak bawah sadar kita. Karena otak bawah sadar ini dia hanya memberikan realita ya yang kita yakini gitu. Makanya orang yang mau berubah dia harus menanamkan keyakinan atau belief system yang baru ya, supaya dia tindakan atau actionnya juga baru. Contoh, kalau misalnya kita terbiasa malas bangun pagi ya, itu kan sudah besok-besoknya pasti kita bangunnya akan siang, karena itulah yang tertangkap di bawah sadar kita gitu. Nah, untuk merubah itu ya, supaya kita bisa lebih produktif, mungkin lebih bisa bangun pagi gitu ya, kita harus merubah pikirannya dulu bahwa oh ya, aku harus bangun pagi besok. Nah, menanamkan di pikiran bawah sadar bahwa aku bisa besok bangun pagi, aku harus bangun pagi. Nah, saat otak kita ya, otak bawah sadar kita itu sudah merekam bahwa besok aku harus bangun pagi, maka yang terjadi adalah actionnya kita bangun lebih awal gitu. Jadi makanya asumsi ini penting. Apa-apa yang kita masukkan ke dalam otak kita itu akan berpengaruh kepada realitas kita, karena keyakinan kita yang ditanam di bawah sadar ya, itu akan menjadi tindakan kita, dan tindakan kita itulah yang akan menjadi realita kita nantinya. Kayak asumsimu adalah masa depanmu. Kayak hati-hati banget dengan asumsi ya, atau prasangka lah gitu.
Karena kan memang Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya, gak ada yang salah dengan takdir Tuhan, nasib yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang salah itu adalah asumsi-asumsi kita atau sangka-sangka kita terhadap segala sesuatu yang telah Allah kasih atau Allah hidangkan, ya Allah sajikan ke dalam realita kita. Itu aja dulu sharing dari video aku kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa teman-teman ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.